Assalamualaikum, jumpa lagi di channel YouTube saya. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan cerita saya tentang Story of My Life part 2, yaitu tentang proses pembuatan paspor saya untuk Indonesia. Namun, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk pergi ke luar negeri, siapapun itu diwajibkan mempunyai paspor, baik untuk kerja, sekolah, mau kuliah, dan sebagainya. Nah, dikarenakan saya belum punya paspor, jadi saya harus membuat paspor dulu. Dan dikarenakan saya adalah menjadi TKW mandiri, jadi saya harus membuat paspor itu sendiri. Kan biasanya orang-orang kalau mau kerja ke luar negeri itu biasanya melalui agen ya. Jadi agen itu yang mengurus untuk membuat paspor. Pada waktu itu saya dapat pekerjaan di sini nih. Ini dari almarhumah saudara saya. Al-Fatihah ya buat beliau. Beliau sudah meninggal kira-kira hampir 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu dia sudah kerja 2 tahun di sini dan mau pulang kampung. Jadi saya yang menggantikan beliau. Dalam membuat paspor, saya merasa kebingungan. Sebab apa? Sebab baru pertama kalinya saya membuat paspor, seumur hidup baru pertama kalinya. Jadi saya tidak tahu bagaimana cara membuat paspor, tapi saya semangat dan saya ini jadi seorang yang kalau mempelajari sesuatu yang baru itu seperti sebuah tantangan. Kalau belum berhasil, saya terus semangat untuk membuatnya berhasil. Mula-mula saya membuat paspor itu, majikan saya menyuruh seseorang, orang Indonesia yang kerja di sini, untuk proses pembuatan paspor saya. Namun usaha itu tidak berhasil dikarenakan orang itu tidak amanah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat paspor sendiri. Saya minta bantuan adik saya untuk membuat paspor. Kebetulan adik saya pernah ada pengalaman untuk membuat paspor dan kebetulan juga tempat tinggal dia itu dekat dengan kantor imigrasi Tasikmalaya. Hari itu saya membuat paspor itu di kantor imigrasi Tasikmalaya sebab saya kan warga Ciamis. Jadi saya harus membuat paspor di Tasikmalaya. Itu peraturannya. Ketika itu saya sempat berputus asa sebab membuat paspor itu sekarang sangat susah ya. Tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kalau dulu katanya boleh diwakilkan oleh orang lain. Kalau sekarang ini kita yang harus datang ke kantor imigrasi. Kalau kita membuat paspor untuk kerja itu tidak boleh. Jadi kalau datang ke kantor imigrasi, kita itu harus tujuannya adalah untuk misal jalan-jalan atau sekolah atau untuk menengok keluarga. Jadi kalau untuk kerja itu tidak boleh. Sebab apa? Ini adalah upaya dari pemerintah untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang menimpa para TKW yang di luar negeri, yang ilegal, yang tadinya membuat paspor hanya untuk jalan-jalan dan nyatanya paspor itu digunakan untuk bekerja dan tidak pulang-pulang. Ya, kalau kita bernasib baik di sana mungkin kita akan berhasil. Namun apabila kita tidak bernasib baik, misal majikan kita tidak baik atau kita terkena tipu di sana, kan kita tidak tahu, mungkin itu akan membuat kita sengsara di sana. Untuk membuat paspor di kantor imigrasi itu, kalau kita misal mau pergi ke Malaysia, itu visanya hanya
30 hari. Jadi selebihnya kalau lebih dari 30 hari kita harus cepat-cepat pulang, karena kalau tidak kita sudah tidak punya visa lagi dan pihak imigrasi negara itu akan menangkap kita dan bisa-bisa kita dipenjara di sana. Sebelumnya maaf ya, jangan ditiru. Sebenarnya saya membuat paspor itu alasan untuk jalan-jalan, tapi nyatanya untuk kerja. Tapi saya niat dalam hati itu niat baik, saya ingin bekerja, bukan menipu orang ya. Jadi saya dengan segala cara membuat paspor sampai berhasil dengan alasan untuk jalan-jalan. Kalau untuk bekerja itu kan tidak boleh, jadi saya terpaksa membuat paspor untuk jalan-jalan. So, kalian jangan mengikuti trik-trik saya ya, ini sangat berbahaya dan dalam membuat paspor ini juga harus dengan betul-betul orang yang ahli. Kalau tidak ahli nanti dalam wawancara itu kan nanti ada wawancara. Nah, nanti kalau dalam wawancara ditanya, kamu mau apa ke luar negeri, berapa hari, tinggal di mana, apa tujuannya. Nanti kalau kamu tidak bisa menjawab seperti itu, kamu tidak akan mendapatkan paspor dan pihak imigrasi pun tidak menyetujui kamu untuk membuat paspor. Pada waktu itu bismillah, saya mencoba membuat paspor dengan adik saya, pergi ke kantor imigrasi, masuk ke kantor imigrasi, mengisi formulir, terus di sana dalam formulir itu ada persyaratannya dicantumkan, kita harus mengumpulkan persyaratannya, kemudian nanti ada materai. Kalau kita sudah mengumpulkan persyaratannya, nanti kita bisa masuk ke ruangan untuk membuat paspor. Kita mengambil nomor antrian, lalu menunggu dipanggil. Nah, ketika kita dipanggil, kita harus menghadap pegawai imigrasi, dicek dokumen-dokumen yang kita kumpulkan. Di situ ada KTP asli dengan fotokopi, ada kartu keluarga asli dengan fotokopi, ada surat nikah kalau sudah menikah itu asli dan fotokopi, ada akte kelahiran itu asli dan fotokopi, terus ada ijazah terakhir asli dan fotokopi. Hari itu saya dicek semua persyaratan dah masuk semua. Namun karena saya membuat paspor itu untuk jalan-jalan, jadi ada persyaratan tambahan yang harus saya kumpulkan. Yang pertama, saya harus ada booking tiket pulang pergi. Kemudian harus ada surat jaminan dari orang yang dikunjungi di luar negeri. Dan yang ketiga adalah harus ada fotokopi paspor orang yang dikunjungi di luar negeri atau identitas lain yang menjamin saya. Waktu itu saya sempat kebingungan untuk membuat persyaratan tambahan itu ya. Untuk booking tiket mungkin gampang, booking tiket pulang pergi. Untuk membuat surat jaminan dan paspor itu yang sangat sulit. Saya sempat berhenti untuk membuat paspor. Namun saya mencari cara lain, yaitu mencari agen untuk membantu membuatkan saya paspor. Namun cara itu pun tidak berhasil karena agen itu tidak mau menolong saya dalam membuat paspor. Tujuannya saya hanya ingin menumpang dalam pembuatan paspor saja. Namun agen itu tidak mau menolong. Nah, kemudian saudara saya yang memberikan informasi pekerjaan ini menyuruh saya untuk bertemu seseorang. Katanya seseorang itu bisa menolong saya membuat paspor. Saya terus bergegas mencari rumah orang itu dan akhirnya jumpa dengan orang itu. Kemudian saya pergi ke Cilacap untuk membuat paspor dengan orang itu, namun di Cilacap pun
saya tidak bisa membuat paspor dikarenakan apa? Karena peraturan sekarang itu kan kita dilihat KTP ya. Kalau KTP-nya kita misal di Ciamis, kita tidak boleh membuat paspor di Cilacap. Kita harus membuat paspor di kantor imigrasi Tasikmalaya. Jadi sesuai domisili ya. Nah, kemudian saya kembali lagi ke Tasikmalaya untuk membuat paspor. Untuk meneruskannya hari itu sempat berhenti ya. Saya berusaha dengan susah payah dengan segala upaya untuk melengkapi persyaratan itu. Dan akhirnya alhamdulillah dengan izin Allah saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang malaikat-malaikat Allah itu mungkin dia adalah kiriman dari Allah. Ada seseorang ya pegawai imigrasi memberikan trik-trik kepada saya, tidak akan disebutkan karena itu sangat berbahaya. Dia memberikan trik secara tersirat dan alhamdulillah saya memahaminya dan kemudian alhamdulillah saya berhasil diwawancara. Hari itu saya sangat nervous ya, saat wawancara itu takutnya seperti mau ujian. Takut sekali ditanya ini itu, kamu mau pergi ke luar negeri, kamu dengan siapa? Terus berapa hari? Kenapa kamu yang harus pergi? Saya sangat nervous, tapi alhamdulillah saya bismillah la haula wala quwata berhasil. Kemudian saya difoto sidik jari di kantor imigrasi dan alhamdulillah dalam waktu 3 hari paspor itu sudah jadi. Wah, saya bahagianya bukan main. Berhasil saya membuat paspor. Saya sangat berterima kasih sekali. Banyak orang yang mendukung dalam membuat saya paspor, terutama adik saya. Karena hari itu saya pulang pergi dari Banjarsari ke Tasikmalaya itu berapa kali tak tahu, ada yang menginap di adik saya, ada yang malam-malam pulang ke Banjarsari naik bis, ada yang naik motor. Sungguh sangat banyak perjuangan untuk membuat paspor. Namun alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah bahagia sekali. Dan setelah paspor itu jadi diterima oleh saya langsung booking tiket pesawat yang sebenarnya. Yang booking tiket hari itu tuh booking tiket palsu ya. Saya hanya membooking ke salah satu agen travel perjalanan untuk jalan-jalan, travel tour. Saya hanya membooking, membayar 50.000, tetapi saya hanya minta surat booking saja untuk untuk bukti saya sudah membooking tiket. Demikianlah video yang bisa saya share untuk kali ini. Dan untuk cerita selanjutnya, ikuti video saya selanjutnya di My Life Story Part 3, yaitu tentang ucapan terima kasih saya kepada semua pihak yang telah mendukung saya untuk kerja di sini menjadi TKW. Pesan saya, hidup butuh perjuangan. Apapun itu harus diperjuangkan. Karena perjuangan yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percayalah. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya agar saya menjadi lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya yang bermanfaat untuk Anda semua. See you later. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.